akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita kembali akan belajar dari Mazmur. Kalau kemarin bagaimana kita diajar lewat Mazmur, kita boleh mengambil waktu tenang, mengingat kebaikan Tuhan dan kita memuji Dia. Hari ini kita belajar dari Mazmur, secara khusus untuk Mazmur 31. Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, khususnya ketika kita menghadapi musuh, aku bisa tetap berdoa, aku bisa tetap melihat Tuhan, aku bisa tetap mengandalkan Tuhan. Mazmur 31, saya bacakan terlebih dulu ayat yang kedua. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kalau kita lihat ayat ini, satu hal yang menarik. Ketika kita melihat musuh, ketika kita menghadapi musuh, seringkali yang menjadi respon kita apa sih? Kita merasa takut. Siapa dari kita yang suka untuk takut gitu ya? Saya yakin tidak ada dari kita yang suka untuk tinggal di dalam ketakutan. Bahkan ketakutan itu membuat diri kita begitu gelisah. Saudara, Mazmur 31 ini pemazmur dalam keadaan dia datang berseru kepada Tuhan di dalam kegelisahannya. Pemazmur seolah-olah mau berkata, Tuhan jangan biarkan aku malu. Kalau di sini jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Sandingkan telingamu, dengarkan aku Tuhan. Dan kalau kita lihat di situ ada ayat yang menarik, bersegeralah melepaskan aku. Tuhan, cepat Tuhan, tolong aku membutuhkanmu secepatnya. Saudara, kalau kita lihat ini menarikkan saudara. Bagaimana pemazmur berseru, Tuhan jangan biarkan aku malu, dengarkan aku, cepat tolong aku. Kenapa? Saudara, musuh yang dihadapi pemazmur bukan musuh yang mudah. Dikatakan musuhnya begitu menakutkan, ayat 11 sampai 12. Sebab dengan kekuatanku merosot. Kalau kita lihat keadaan musuhnya di hadapan semua lawanku. Dan lawan yang tidak mudah, bahkan begitu menakutkan. Ayat 13, aku telah menjadi seperti barang yang pecah. Begitu menghancurkan dia. Bahkan musuhnya itu bukan cuma 1-2 orang. Ayat 21, ada persekongkolan, ada konspirasi. Saudara, ketika menghadapi musuh yang seperti ini, yang seolah-olah menggerogoti kita, bahkan ada konspirasi, apa yang seringkali kita lakukan. Seringkali mungkin kita putus asa, karena ternyata kita fokus hanya kepada masalah kita. Kita lupa untuk fokus kepada Tuhan. Saudara, di hadapan musuh kadang mungkin kita akan dihina, diejek. Saudara, kenapa di bagian Mazmur ini juga menarik? Ayat 2, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Ayat 18, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Saudara, kenapa malu ini jadi bagian yang penting? Bukan pemazmur tuh kayak, dikit-dikit tuh malu sih, ini urusan apa? Saudara, ketika saat itu orang melihat dia tidak dilepaskan oleh Tuhan. Ketika dia seolah-olah, ketika dihina, ketika dia menghadapi semua kesulitan dan seolah-olah tidak ada kelepasan. Sebetulnya orang-orang di sekitarnya akan melihat apa? Dia adalah orang berdosa. Kemungkinan pemazmur ini berdosa, makanya dia ditolak Tuhan. Makanya tidak dianggap oleh Tuhan. Dan mungkin akan dilihat, mana Tuhanmu kok tidak bisa menolong kamu? Saudara, apa betul sih Tuhan itu tidak menolong gitu ya? Saudara, pemazmur akhirnya di dalam doanya ketika dia berseru kepada Tuhan. Dia 15, aku percaya ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Lepaskan aku Tuhan di ayat 16. Ayat 17, selamatkan aku oleh kasih setiamu. Ayat 22, sebab kasih setia ini ditujukan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur sangat sadar. Ternyata dia tidak sendirian. Tidak seperti orang-orang tadi yang mungkin bilang, mana Tuhanmu, kamu ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kadang kita hanya melihat masalah itu. Kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Karena itu dari Mazmur ini kita bisa melihat betul musuh itu ada.
Betul, kita akan mengalami tantangan sampai kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Bahkan kita minta, Tuhan cepat tepaskan aku. Tapi kita yakin ada Tuhan di balik semua yang kita alami dalam hidup ini. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita yakin rencana Tuhan itu yang terbaik. Sehingga pemazmur bisa memuji Tuhan. Dia doa-doa, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pemazmur sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saudara, seringkali ketika menghadapi masalah, apa sih yang menjadi respon kita? Kita seringkali hanya melihat masalah. Kita lupa untuk melihat Tuhan. Kita lupa untuk melihat Kristus. Kenapa kok kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Saudara, Lukas 23 ayat 46, kalau kita ingat, ketika Yesus berseru dengan suara nyaring ketika dia ada di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu." Sesudah demikian ia menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau lihat ayat ini tadi, saudara, Mazmur 31 ayat yang ke-6, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Saudara, kalau lihat ini pemazmur berseru dan Yesus lakukan itu, saudara. Yesus alami, bahkan dia betul-betul melakukan ini. Kalau pemazmur dalam keyakinannya, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Tapi pemazmur saat ini dia belum menyerahkan nyawanya. Yesus sudah lakukan itu, saudara. Bahkan kalau kita lihat yang diteladankan oleh Yesus. Ketika kita belajar di Injil, bagaimana Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka." Bukankah ini menjadi satu hal yang luar biasa? Tuhan mengajak kita melihat melampaui masalah kita, melampaui musuh-musuh kita, melampaui setiap tantangan yang kita hadapi karena musuh yang terus membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Saudara, realitanya musuh itu ada. Kalau enggak, Yesus juga tidak akan bilang kasihlah musuh. Tetapi kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang ada jauh melampaui semua tantangan, yang semua penderitaan yang dialami oleh musuh-musuh kita. Saudara, realitanya ketika kita ingin semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita ingin semakin melakukan kehendak Tuhan, akan ada musuh, orang-orang yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, tentu musuh di sini bukan kita yang cari, saudara. Bukan musuh yang ada karena kesalahan kita. Jangan kalau kita salah, terus orang marah kepada kita, terus kita bilang, "Oh, ini musuh-musuhku." Tentu bukan karena kesalahan kita. Tapi justru karena kita melakukan yang benar. Mungkin ada orang yang tidak suka. Tapi saudara, ketika kita alami itu, musuh yang tidak kita cari, saudara. Tapi saat itulah kita bisa melihat, aku tenang karena aku melihat Tuhan. Aku melihat kepada Kristus yang sudah menjadi teladan. Bagaimana sampai akhir hidupnya di kayu salib dia tetap bertahan melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dia tidak mengutuk musuh-musuhnya. Dia mendoakan musuh-musuhnya. Ini menjadi teladan bagi kita, saudara. Ketika kita bisa melihat Kristus, kita bisa melihat melampaui musuh-musuh kita. Bahkan kita bisa mengasihi dan mendoakan. Saudara, ketika hanya fokus kepada musuh, mungkin kita hanya fokus untuk membalas, mungkin kita hanya fokus kepada kemarahan kita, mungkin kita mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita tidak akan melakukan apa-apa, saudara. Tapi ketika kita bisa melihat Tuhan yang jauh melampaui masalah dan musuh kita bisa melihat bahwa Dia mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan karya Tuhan yang besar. Bahkan karya Tuhan itu pun kita bisa lakukan untuk membantu musuh-musuh kita. Kenapa tidak? Kita bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Kita bisa memberkati mereka. Karena itu, saudara, apapun yang kamu alami sekarang, kita alami, saudara. Saya alami juga. Berharaplah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Kristus. Yang dia juga sudah alami. Bahkan dia menggantikan kita untuk mendapatkan hukuman itu. Dia sudah mengalami hal yang begitu berat. Supaya kita tidak tinggal di dalam ketakutan itu. Supaya kita tidak tinggal di dalam kegagalan kita. Dan kita tidak akan mendapat malu. Karena jelas dia tidak pernah meninggalkan kita. Kristus mati buat kita, itu bukti Allah selalu beserta dengan kita. Roh Kudus diberikan di dalam hati kita. Kita tidak ditinggalkan.
Karena itu saudara, ingatlah kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Lakukan kehendaknya, berikan buah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa secara khusus kalau saat ini mungkin kita punya musuh. Orang-orang yang mungkin kita tahu ketika aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ini menjadi tantangan. Menjadi orang-orang yang kadang aku merasa ini sulit menghambat aku. Hari ini saya mengajak kita bukan mengutuk mereka, tapi doakan mereka dengan penuh kasih. Doakan mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin mereka punya pengalaman-pengalaman yang tidak enak, kita doakan mereka. Dan bukan tidak mungkin Roh Kudus bisa melembutkan dan menjamah hati mereka. Kita doakan untuk orang-orang yang kita tahu mungkin saat ini seperti menjadi musuh bagi kita. Kita mau berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa. Setelah kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin selama ini membuat kita bergumul, saat ini mungkin kita juga mengalami banyak hal yang berat dalam hidup kita. Saya mengajak saat ini apapun yang kita alami, kita mau melihat Tuhan. Kita mau melihat Kristus. Bawa seluruh pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Khususnya masalah-masalah yang ada karena kita mau hidup benar. Mungkin tantangan yang kita temui, mungkin kesulitan di dalam tempat pekerjaan kita, mungkin di dalam lingkungan pergaulan kita, bagaimana aku mau hidup benar ternyata tidak mudah. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita mau tertuju kepada Kristus. Kita tidak mau menyanyiakan hidup anugerah Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita memohon perlindungan dari Tuhan. Serahkan kegelisahan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Jumat Agung Paskah dan juga ada doa puasa di gereja kita. Kita doakan juga untuk semua gereja yang lain juga, apapun yang diadakan untuk masa Paskah yang tentu ada yang masih harus mengadakan secara online ataupun onsite secara terbatas. Kita doakan semua persiapan Jumat Agung Paskah supaya sekali lagi bukan menjadi rutinitas, tapi mengingatkan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita dan kebangkitannya membawa kemenangan. Mari kita doakan untuk Jumat Agung dan Paskah di semua gereja. Bapa di surga, kami serahkan untuk Jumat Agung dan Paskah semua orang yang terlibat, semua panitia, Tuhan pimpin semua hamba Tuhan yang akan berkhotbah. Tuhan pimpin semua jemaat ketika kami merayakan mungkin dalam keterbatasan karena pandemi yang belum selesai. Tuhan yang mau pimpin supaya kami terus bisa melihat betapa besar kasih Tuhan, dan melalui Paskah kami diingatkan pengorbananmu yang begitu luar biasa. Dan kami tahu Engkau sudah bangkit, itu memberikan kemenangan bagi kami. Inilah kami, Tuhan yang mau tolong semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Tuhan berkati terus anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati dalam setiap relasi, Tuhan yang mau sertai. Untuk yang sekolah, kuliah online, berikan hikmat kepada mereka. Untuk yang saat ini terbaring dalam keadaan sakit, Tuhan yang mau sembuhkan, Tuhan yang mau jamah mereka, berikan mereka ketenangan. Bagi yang bergumul dengan masalah perekonomian, Tuhan cukupkan kebutuhan keluarga demi keluarga. Bagi yang saat ini mungkin imannya mundur karena keterbatasan, mungkin berkomunitas, keterbatasan beribadah persekutuan, Tuhan yang mau kuatkan, Tuhan yang memimpin, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap bertumbuh iman kami. Tuhan juga tolong untuk persiapan rekaman yang diadakan di gereja-gereja yang mungkin juga tidak mudah, tapi Tuhan juga tolong semua dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk vaksin, bersyukur vaksin yang terus bisa diberikan supaya semua juga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada efek samping yang buruk. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID supaya bisa segera pulih sehingga semua juga bisa membaik. Terima kasih Tuhan, bila kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus melihat Engkau jauh melampaui masalah-masalah kami. Kami mau fokus kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.